Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mengalami kasih-Mu yang melimpah. Kami dipanggil sebagai imam, sebagai biarawan, sebagai Bapak Ibu, ya. Dengan panggilan ini, kita mau menjalankan kehendak Tuhan dalam diri kita. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil entah sebagai apa, entah sebagai orang yang mengikuti kehendak kerajaan Allah karena memang keinginannya sendiri dan sesuai dengan kerajaan Allah, yaitu para imam, biarawan dan biarawati. Ada juga orang yang memang diperlakukan demikian karena sejak lahir demikian, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang menikah, suami dan istri, ya. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan dan berpikir tentang kecenderungan banyak orang di zaman ini, yaitu ya apa yang kita sebut dengan LGBT, ya, yang sangat marak sekali, yang kita lihat dalam pembukaan dan penutupan Olimpiade. Mereka mau menampakkan diri, mau show, ya, bahwa mereka adalah manusia-manusia yang normal. Lalu mereka menyebut LGBT, lalu memparodikan ajaran Katolik, ya, terutama dengan Ekaristi, dan kemudian perbuatan-perbuatan yang nampaknya itu mau melawan ajaran kitab suci, ya. Saya mau berpendapat secara pribadi, ini sekali lagi berpendapat secara pribadi, mengapa orang semakin banyak, semakin mau menunjukkan bahwa mereka suka dengan sesama jenis, entah itu para lelaki, ya, dengan homoseksual, atau gay dengan para wanita, lesbian sesama lesbian, atau mungkin mereka hidup dengan gaya hidup yang mereka sukai, misalnya satu pria, beberapa wanita, poligami atau poliandri, satu wanita dengan beberapa laki, atau transgender dan seterusnya, yang secara kitab suci, ya, tidak berkenan di hati Allah, ya, berbeda. Dan mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Dan hari ini Injil mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya Allah menciptakan pria dan wanita. Dan pria meninggalkan orang tuanya, wanita meninggalkan orang tuanya untuk bersatu satu sama lain. Dan itulah pola pattern kenormalan yang dipahami oleh gereja Katolik. Karena itulah ketika mereka memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, laki suka dan laki, perempuan dengan perempuan, dan seperti yang saya katakan tadi, mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang normal, sebagai sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, karena itulah saya menganggap dan berpikiran dan berpendapat bahwa kecenderungan orang yang demikian itu menurut saya adalah kecenderungan yang berdasarkan kekuatan iblis. Kenapa demikian? Karena iblislah yang menghendaki bahwa mau menghancurkan kodrat manusia yang demikian. Ya. Ketika pria suka dengan sesama jenis, ya, ketika wanita suka dengan sesama jenisnya, maka dia mau mengubah kodrat manusia yang demikian. Iblislah adalah musuh Allah. Dia memprotes Allah, maka dia menyingkirkan segala sesuatu yang tidak sesuai, menyingkirkan segala sesuatu yang sesuai dengan Allah dengan tidak sesuai. Nah, itulah maka saya menganggap dan melihat bahwa kecenderungan seperti ini adalah kecenderungan iblis, devilis, gitu loh. Karena mau membedakan, mau membuang segala sesuatu yang seperti Allah. Tidak, ya. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah itu, yang menjadi kehendak Allah itu dibuat bertentangan dengan Allah. Itulah yang saya anggap, saya mengerti, memahami bahwa segala sesuatu yang demikian yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itulah perbuatan dari iblis. Anda boleh tidak setuju dengan saya, tetapi saya menganggap demikian. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah itu adalah perbuatan iblis. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus,
itulah perjuangan pergulatan pergulatan kita ketika kita mau menjalankan kehendak Allah, satu-satunya makanan kita. Ya, seperti kata Yesus. Padahal mereka menginginkan untuk jauh dari kehendak Allah. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, sesuatu yang aneh dan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara, semoga keluarga yang sekarang ini mendapat tantangan besar dari kelompok-kelompok orang yang mau menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan tindakan-tindakan mereka yang nampaknya ya mengungkapkan gerakan iblis ya, dengan dorongan seksual, dengan ungkapan-ungkapan seksual yang tidak senonoh, yang bertentangan dengan Tuhan. Karena itulah maka kita sangat hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, sejujurnya beberapa keluarga merasa gelisah ketika anaknya yang mungkin dipengaruhi oleh film-film yang demikian, yang video-video di YouTube yang seolah-olah memancing orang untuk melakukan hal-hal tersebut. Beberapa orang telah menyebutkan kegelisahan hatinya ketika anaknya mulai cenderung mengarah yang berbeda, ya. Dan itu bukan gampang untuk bisa menyembuhkan. Karena ini kekuatan iblis, maka harus kita lawan dengan kekuatan iblis. Saya menganjurkan kepada mereka yang demikian, terutama untuk orang tua yang melihat anak-anak mempunyai kecenderungan seperti itu, maka berdoalah singkat seperti ini. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan anakku. Kenapa saya mengatakan doa kerahiman ilahi ini menjadi jawaban atas problem kegelisahan batin kita? Karena darah dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tubuh kita sudah diracuni oleh iblis itu. Maka kita harus doakan, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan, bebaskan aku. Darah dan air yang memancar dari hati kudus, supaya kita karena kita disembuhkan, karena kita dibebaskan dari darah Kristus, ya. Maka saudaraku, bukan gampang. Sekali lagi saya menghadapi beberapa keluarga yang mengalami hal yang seperti itu. Saya bingung, tetapi lama-lama saya yakin doa kerahiman ilahi, jawaban atas problem kehidupan sekitar tentang keluarga, terutama tentang hubungan lelaki dan perempuan di dalam keluarga. Dan masih banyak lagi problem-problem keluarga yang sangat rumit dan sangat sulit diatasi. Tetapi saya merasa doa kerahiman ilahi adalah jawaban atas segala problem keluarga di masa sekarang ini. Semoga Tuhan memberkati Anda, menyembuhkan Anda, dan memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan Yesus, dengan Bunda Maria, dan kita semua. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.